Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang gadis yatim piatu bernama Gina, yang hidupnya berubah secara dramatis ketika ia menemukan dua bayi kembar di depan pintu rumahnya. Dengan keberanian dan kasih sayang, Gina memutuskan untuk merawat mereka, meskipun tindakan itu membawanya ke dalam konflik besar yang melibatkan keluarga kaya, konspirasi tersembunyi, dan perjuangan untuk kebenaran. Ini adalah cerita tentang pengorbanan, cinta tanpa syarat, dan bagaimana satu keputusan kecil dapat mengubah segalanya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil di pinggiran kota, seperti langit sedang melampiaskan seluruh kesedihannya. Suara gemuruh petir menggema, bersahutan dengan rintik hujan yang menghantam atap-atap seng tua, menciptakan irama yang terdengar seperti rintihan alam. Di tengah malam pekat itu, seorang gadis muda bernama Gina meringkuk di dalam gubuk kecilnya yang hampir roboh. Dingin merambat melalui celah-celah dinding kayu yang lapuk, tetapi Gina hanya menutupi tubuhnya dengan selimut lusuh, berusaha mencari kehangatan di tengah malam yang menusuk tulang. Gina adalah seorang yatim piatu. Hidupnya penuh dengan perjuangan sejak kecil. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika ia masih berusia 5 tahun, meninggalkannya tanpa keluarga yang mau mengurusnya. Ia tumbuh besar di panti asuhan, tempat di mana rasa kasih sayang terasa seperti barang mewah. Ketika menginjak usia 16 tahun, ia memutuskan untuk pergi dari panti itu, membawa harapan bahwa hidup di luar akan lebih baik. Namun, kenyataan berbicara lain. Hidup sebagai gadis muda tanpa siapapun untuk bersandar membuat Gina mengerti betapa kerasnya dunia. Ia bekerja serabutan, dari menjadi buruh cuci hingga mengambil pekerjaan di pasar untuk sekadar bertahan hidup. Hujan masih mengguyur deras ketika Gina kembali dari pasar malam itu. Pekerjaan buruh cuci yang dijalaninya membuat tubuhnya lelah. Tetapi ia tetap berjalan cepat menembus derasnya hujan, berusaha agar tidak terlalu lama terjebak dinginnya malam. Gubuk kecilnya sudah terlihat di ujung jalan tanah yang berlumpur. Dengan langkah tergesa, Gina melewati jalan yang hampir tidak bisa dilewati, menyeimbangkan tubuhnya agar tidak tergelincir. Ketika akhirnya sampai di depan pintu, Gina menggigil. Tangannya meraih kenop pintu kayu yang sudah mulai berkarat. Namun, sebelum ia sempat membukanya, telinganya menangkap suara yang aneh. Tangisan kecil, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang deras, terdengar tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia berhenti sejenak, berpikir apakah itu hanya imajinasinya. Tapi suara itu terus terdengar, lirih, memohon, dan memilukan. Dengan penasaran, Gina memutar tubuhnya, mencoba mencari sumber suara tersebut. Di bawah lampu jalan yang redup, matanya tertuju pada sesuatu di depan pintu. Sebuah keranjang kecil terbuat dari anyaman bambu diletakkan di sana, basah oleh tetesan hujan. Tangisan itu berasal dari keranjang tersebut. Gina melangkah mendekat, hatinya berdebar kencang. Ia berlutut, mencoba melihat isi keranjang yang tertutup kain tebal yang sudah basah kuyup. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain itu perlahan. Di dalam keranjang, Gina menemukan dua bayi mungil yang hampir tak bergerak. Wajah mereka merah, kulit mereka dingin seperti es. Mereka hanya mengenakan baju tipis yang tidak cukup untuk melindungi mereka dari malam yang dingin. Gina terkejut. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencari tanda-tanda kehadiran orang lain. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan dan suara hujan yang menemani. "Ya Tuhan," bisik Gina, suaranya serak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa yang tega meninggalkan dua bayi ini di malam yang begitu dingin? Tangisan bayi-bayi itu semakin lirih, seolah tenaga mereka semakin melemah. Tanpa berpikir panjang, Gina mengangkat keranjang itu dengan hati-hati dan membawanya masuk ke dalam rumah. Di dalam gubuknya yang kecil, Gina dengan cepat menyalakan lampu minyak. Cahaya remang-remang mengisi ruangan, memperlihatkan isi rumah yang sederhana. Hanya ada sebuah kasur tipis di sudut ruangan, meja kayu kecil, dan beberapa peralatan dapur yang usang. Gina meletakkan keranjang itu di atas kasur, lalu membungkus bayi-bayi tersebut dengan selimut terbaik yang ia miliki.
Selimut tua yang penuh tambalan, tapi setidaknya kering dan sedikit hangat. Gina memeluk salah satu bayi itu, mencoba memberikan kehangatan dari tubuhnya sendiri. Bayi itu mengerjapkan matanya yang kecil. Tangisannya mereda. Gina memeriksa bayi lainnya, memastikan bahwa mereka masih bernapas. Ia mendapati bahwa kedua bayi itu memiliki tanda lahir kecil di pergelangan tangan mereka. Lingkaran kecil berwarna merah muda yang terlihat serupa. Hal itu membuatnya yakin bahwa mereka adalah kembar identik. "Siapa kalian? Siapa yang meninggalkan kalian di sini?" tanya Gina pelan, meskipun ia tahu bayi-bayi itu tidak bisa menjawab. Setelah memastikan bahwa mereka mulai tenang, Gina berdiri dan menuju dapurnya yang kecil. Ia mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada bayi-bayi itu. Tidak ada susu, tidak ada makanan bayi, hanya ada sisa roti dan air di panci kecil. Gina menghancurkan roti itu perlahan, mencairkannya dengan air hangat, lalu mencoba menyuapkannya kepada bayi-bayi itu menggunakan sendok kecil. Meski ia tidak yakin apakah ini benar, ia merasa harus melakukan sesuatu agar mereka tidak kelaparan. Sambil memberi makan bayi-bayi itu, Gina tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa iba, tapi juga marah. Bagaimana mungkin seseorang tega meninggalkan dua makhluk kecil yang tidak berdosa di malam seperti ini? Hati Gina dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu hidupnya sendiri sudah sulit. Tetapi kehadiran bayi-bayi ini membuatnya merasa memiliki tujuan baru. Ia tidak bisa membiarkan mereka terlantar. Malam itu, Gina tidak tidur. Ia duduk di dekat kasur, memperhatikan bayi-bayi itu yang akhirnya tertidur lelap setelah tangisan panjang mereka. Wajah mereka yang polos dan damai membuat Gina merasa tenang, meskipun kekhawatiran mulai merayap di pikirannya. Apa yang akan ia lakukan dengan bayi-bayi ini? Bagaimana ia akan merawat mereka? Sedangkan untuk dirinya sendiri saja ia sering kesulitan? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan mereka merasa sendiri seperti dirinya dulu. Di luar, hujan mulai mereda. Tapi bagi Gina, badai baru saja dimulai. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, kehadiran bayi-bayi ini telah mengubah hidupnya. Entah bagaimana, ia merasa malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah dinding gubuk Gina, menyinari dua bayi kembar yang masih terlelap di atas kasur kecilnya. Wajah mereka tampak lebih tenang daripada malam sebelumnya. Tapi Gina tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Setelah semalaman tidak tidur, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Bagaimana ia bisa memastikan bayi-bayi itu aman? Gina merasa, meskipun ia sendiri tidak punya apa-apa, bayi-bayi ini harus mendapatkan yang terbaik. Dengan langkah hati-hati agar tidak membangunkan mereka, Gina berjalan ke dapur kecilnya. Ia menyeduh air di atas kompor minyak yang sudah reyot, mencoba menenangkan dirinya dengan secangkir teh hangat. Tapi pikirannya tetap berputar. Ia tahu bahwa bayi-bayi itu membutuhkan lebih dari sekadar kehangatan dan makanan. Mereka butuh pemeriksaan medis. Ia juga perlu tahu apakah ada seseorang yang sedang mencari mereka. Gina merasa bingung. Apakah ia harus pergi ke puskesmas? Atau melapor ke kantor polisi? Tapi ia juga takut jika hal itu malah membuatnya berada dalam masalah. Ketika bayi-bayi itu mulai menangis, Gina segera menghampiri mereka. Ia mengambil salah satu bayi, menggendongnya dengan lembut. "Kalian pasti lapar, ya?" gumamnya sambil mencoba menenangkan tangis mereka. Setelah mencari-cari di dapurnya, Gina sadar bahwa ia tidak punya apapun untuk diberikan kepada mereka. Tidak ada susu, tidak ada makanan yang cocok untuk bayi. Ia hanya punya sedikit uang hasil kerja serabutan kemarin. Gina memutuskan bahwa ia harus pergi ke puskesmas sekaligus membeli kebutuhan bayi di pasar. Dengan bayi kembar di gendongannya, Gina berjalan menuju puskesmas yang jaraknya sekitar 2 km dari rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia merasakan tatapan dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa tetangga yang mengenalnya berhenti untuk bertanya, "Gina, itu bayi siapa? Kok tiba-tiba kamu punya anak kembar?" tanya seorang ibu-ibu dengan nada penasaran. Gina tersenyum tipis, merasa sedikit risih. "Saya nemu, Bu. Ada yang ninggalin di depan rumah saya semalam," jawabnya singkat. Namun, jawaban itu hanya menambah rasa ingin tahu mereka. Jangan-jangan itu anak hasil hubungan gelap orang. "Tuh, hati-hati aja, kamu bisa kena masalah," ujar tetangga lainnya dengan nada setengah bercanda,
tapi cukup membuat Gina merasa tak nyaman. Gina mencoba mengabaikan komentar tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Sampai di puskesmas, ia langsung disambut oleh petugas yang tampak terkejut melihat Gina membawa 2 bayi. "Ini bayi siapa, Gina?" tanya seorang perawat muda yang mengenalnya. "Saya nggak tahu, Mbak. Saya nemuin mereka di depan rumah saya tadi malam. Makanya saya bawa ke sini, takut mereka sakit atau kenapa-kenapa," jawab Gina dengan jujur. Setelah mendengar ceritanya, petugas di puskesmas langsung memeriksa kondisi kedua bayi tersebut. Gina merasa lega ketika mereka mengatakan bahwa bayi-bayi itu sehat, meskipun sedikit dehidrasi karena terlalu lama kedinginan. Namun, saat Gina hendak pergi, salah satu petugas senior menariknya ke samping. "Gina, kamu yakin gak tahu siapa yang ninggalin bayi-bayi ini?" tanya petugas itu dengan nada serius. Gina mengangguk. "Saya benar-benar gak tahu, Bu. Saya cuma nemu mereka begitu saja di depan pintu saya." Petugas itu menghela napas panjang. "Gina, kamu harus hati-hati. Kalau ini sampai jadi kasus, kamu bisa dicurigai. Apalagi kalau bayi-bayi ini ternyata ada kaitannya sama keluarga besar atau orang berpengaruh. Kamu harus segera lapor ke polisi." Pikiran Gina semakin kacau. Ia tahu saran itu masuk akal, tapi ia juga merasa takut. Bagaimana jika polisi malah mencurigainya? Bagaimana jika bayi-bayi itu diambil dan diserahkan kepada orang yang tidak peduli pada mereka? Di sisi lain, ia merasa tidak punya pilihan. Dengan berat hati, Gina mengangguk dan berjanji akan mempertimbangkan saran tersebut. Setelah membeli susu formula dan beberapa perlengkapan bayi di pasar, Gina pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, tatapan dan bisik-bisik dari orang-orang semakin membuatnya gelisah. Desas-desus mulai menyebar bahwa Gina mungkin terlibat dalam sesuatu yang tidak benar. Saat ia sampai di rumah, perasaan cemas terus menghantui. Di satu sisi, ia ingin melindungi bayi-bayi itu. Di sisi lain, ia takut masalah besar akan menghampirinya. Ia menatap kedua bayi yang sedang tertidur pulas di kasur. Wajah mereka begitu polos dan penuh kedamaian. Gina merasa, meskipun semua orang meragukannya, ia tahu bahwa tindakannya benar. Ia tidak akan menyerah, apapun risikonya. Malam mulai larut ketika Gina kembali duduk di sudut gubuknya yang sempit, memperhatikan kedua bayi kembar yang kini tertidur lelap di kasur kecilnya. Suara napas mereka yang tenang memberikan rasa damai yang aneh. Meskipun di dalam hati Gina bergulat dengan kebingungan, ia tidak bisa berhenti bertanya-tanya, siapa yang tega meninggalkan bayi-bayi itu? Dan mengapa mereka ditinggalkan di depan pintunya? Saat merapikan kain yang membungkus bayi-bayi itu, Gina menyadari sesuatu yang terasa keras di bawah lapisan selimut salah satu bayi. Ia mengangkat kain itu dan menemukan sebuah amplop kecil yang basah dan kusut. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selembar kertas yang sudah agak pudar oleh air hujan, tetapi tulisan di sana masih bisa dibaca. "Lindungi mereka. Jangan biarkan mereka kembali." Hanya itu yang tertulis, tetapi kalimat singkat itu cukup untuk membuat bulu kuduk Gina meremang. Siapa yang menulis pesan ini? Mengapa ia harus melindungi bayi-bayi ini? Pikirannya dipenuhi berbagai spekulasi. Namun tidak ada jawaban yang pasti. Ia menggenggam kertas itu erat-erat, lalu menyimpannya di dalam kotak kecil tempat ia biasa menyimpan barang-barang penting. Saat Gina memeriksa keranjang tempat bayi-bayi itu ditemukan, ia menemukan sesuatu yang lain. Sebuah liontin emas kecil yang terjatuh di sela-sela anyaman bambu. Liontin itu berbentuk bulat dengan ukiran inisial RS di permukaannya. Gina memutar-mutar liontin itu, mencoba mengingat apakah ia pernah melihat sesuatu yang serupa, tetapi ingatannya tidak menemukan jawaban. Ia menyadari bahwa barang-barang ini mungkin menjadi petunjuk penting tentang asal-usul bayi-bayi tersebut. Keesokan paginya, Gina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia pergi ke pasar dan mencoba bertanya kepada beberapa orang yang sering berada di sekitar lingkungan tempat ia tinggal. Namun, jawaban yang ia dapat hanya menambah kebingungannya. Sebagian besar orang menggelengkan kepala, sementara beberapa lainnya justru memberi respons yang membuat Gina merasa semakin gelisah. Katanya ada keluarga besar di kota yang kehilangan bayi kembar. Mereka bayar mahal untuk informasi apapun, ujar seorang pedagang sayur dengan nada pelan, seolah takut orang lain mendengar. Gina mencoba menggali lebih banyak informasi, tetapi pedagang itu hanya menggeleng. "Aku nggak tahu banyak, Gina. Tapi kalau benar itu bayi mereka,
Hati-hati. Orang-orang kaya-kaya gitu biasanya nggak segan-segan pakai cara apapun buat dapatin apa yang mereka mau. Kata-kata itu membuat Gina semakin khawatir. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Jika benar bayi-bayi ini milik keluarga kaya yang berpengaruh, mengapa mereka ditinggalkan di depan pintunya? Dan jika mereka begitu berharga, siapa yang ingin menjauhkan bayi-bayi ini dari keluarga mereka sendiri? Semakin Gina memikirkannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Malam itu, Gina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang liontin emas yang ia temukan. Ia membawa liontin itu ke seorang tetua di desa yang dikenal sering menerima barang-barang antik untuk diperbaiki. Pria tua itu memperhatikan liontin tersebut dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Ini bukan barang biasa, Gina. Liontin ini buatan khusus. Biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang dari keluarga terpandang. Lihat inisial ini, RS, saya yakin ini adalah tanda pengenal. Kalau kamu tanya pendapat saya, liontin ini mungkin milik seseorang yang sangat penting. Penjelasan itu hanya membuat Gina semakin bingung. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang semakin kacau. Saat ia kembali memeriksa bayi-bayi itu, ia memperhatikan tanda lahir kecil berbentuk lingkaran di pergelangan tangan mereka. Ia teringat sesuatu yang pernah ia dengar dari cerita-cerita desa, bahwa ada keluarga kaya di kota yang keturunannya memiliki tanda lahir serupa sebagai ciri khas. Semua petunjuk ini mulai membentuk gambaran yang lebih besar di kepala Gina. Tapi di balik itu semua, ia juga merasakan ketakutan yang semakin dalam. Jika benar bayi-bayi ini berasal dari keluarga terpandang, mengapa mereka berada di sini, di depan pintunya? Apakah ada bahaya yang mengintai mereka? Gina menyadari bahwa tindakannya menjaga bayi-bayi itu mungkin membawa risiko besar. Namun, ia tidak bisa membayangkan menyerahkan mereka tanpa memastikan bahwa mereka benar-benar akan aman. Dalam hati, ia tahu satu hal pasti, kehadiran bayi-bayi ini bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan segera mengubah hidupnya. Dengan tekad yang mulai terbentuk, Gina memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah. Ia akan melindungi bayi-bayi ini, apapun yang terjadi. Hari mulai gelap ketika Gina menyadari bahwa keputusannya untuk merawat bayi-bayi itu telah menarik perhatian yang tidak diinginkannya. Kabar tentang dua bayi kembar yang ditemukan Gina mulai menyebar, tidak hanya di desa kecilnya tetapi juga ke kota. Desas-desus itu berkembang, dari cerita tentang bayi tak berdosa yang ditinggalkan, hingga dugaan bahwa Gina mungkin terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, bahkan kriminal. Malam itu, Gina duduk di sudut gubuknya sambil memeluk kedua bayi yang kini mulai merasa nyaman bersamanya. Suara jangkrik dan angin malam yang seharusnya menenangkan malah membuat hatinya cemas. Di atas meja kecil di dekatnya, amplop dengan pesan misterius dan liontin emas yang ia temukan tergeletak, seolah menjadi pengingat bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik bayi-bayi ini. Gina tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindari kenyataan. Cepat atau lambat, seseorang pasti akan datang mencarinya, atau lebih buruk lagi, mencari bayi-bayi itu. Sekitar tengah malam, Gina mulai mendengar langkah kaki berat mendekat dari luar rumahnya. Hatinya langsung berdegup kencang. Ia mematikan lampu minyak di sudut ruangan, menyelimuti bayi-bayi itu dengan kain tebal, lalu menahan napas. Ketukan keras di pintu membuat tubuhnya gemetar. "Gina, kami tahu kau di dalam. Bukalah pintunya sekarang," teriak suara laki-laki yang dalam dan tegas dari luar. Gina tahu suara itu bukan milik tetangganya. Ketakutan menyergapnya, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia mengintip dari celah kecil di dinding, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. 3 pria berpakaian hitam berdiri di luar, salah satu dari mereka membawa senter besar, sementara yang lain terlihat menggenggam sesuatu yang mirip tongkat atau senjata tumpul. Tatapan mereka tajam, penuh ancaman. Tanpa berpikir panjang, Gina meraih bayi-bayi itu dan memasukkan mereka ke dalam keranjang yang ia lapisi dengan selimut. Ia tahu bahwa jika tetap tinggal, ia dan bayi-bayi itu mungkin tidak akan selamat. Dengan hati-hati, Gina membuka pintu belakang yang kecil, nyaris tak terlihat, dan keluar ke kegelapan malam. Angin dingin menerpa wajahnya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya tahu bahwa ia harus lari. Langkah kakinya terburu-buru melewati jalan setapak yang berlumpur. Gina mencoba menghindari suara, tetapi bayi-bayi itu mulai menangis, mungkin karena terguncang. Ia berusaha menenangkan mereka sambil terus berlari, menyadari bahwa pria-pria itu kini mulai mengejarnya. Suara langkah kaki mereka semakin mendekat,
dan teriakan mereka memecah keheningan malam. "Cepat kejar dia! Jangan biarkan dia kabur!" Gina melihat sebuah hutan kecil di dekatnya, tempat ia sering mengumpulkan kayu bakar. Ia berbelok ke arah hutan, berharap bisa bersembunyi di antara pepohonan yang lebat. Dalam gelap, ia mencoba mengatur napasnya yang tersengal, memeluk keranjang bayi itu erat-erat. Namun, para pengejarnya tidak mudah menyerah. Salah satu pria menyalakan senter besar, menyapu area sekitar dengan cahaya yang cukup terang untuk memperlihatkan bayangannya. Gina merasa seperti rusa yang dikejar pemburu. Ia tahu bahwa satu langkah yang salah bisa mengakhiri segalanya. Di tengah ketegangannya, Gina melihat sebuah gubuk tua di dalam hutan. Gubuk itu sudah lama ditinggalkan, tetapi pintunya masih bisa dibuka. Tanpa pikir panjang, Gina masuk ke dalam dan menutup pintu dengan perlahan. Ia memeluk kedua bayi itu erat-erat, berusaha menahan suara napasnya yang berat. Dari celah-celah kayu yang lapuk, ia bisa melihat cahaya senter para pengejarnya semakin dekat. "Dia pasti ada di sekitar sini," salah satu pria berkata dengan nada marah. "Periksa setiap sudut. Kita harus menemukan bayi-bayi itu sebelum pagi." Gina menahan napas. Bayi-bayi itu mulai menggeliat gelisah, tetapi Gina berusaha menenangkan mereka dengan lembut. Suara langkah kaki semakin dekat, sampai akhirnya salah satu pria itu berhenti tepat di depan gubuk. Gina menggenggam mulut bayi yang mulai menangis pelan, berharap suara mereka tidak terdengar. Namun, takdir sepertinya masih berpihak padanya malam itu. Para pria itu akhirnya meninggalkan area tersebut setelah beberapa menit pencarian. Gina tidak tahu apakah mereka benar-benar menyerah atau hanya mencari ke tempat lain. Tetapi ia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama di sana. Setelah merasa cukup aman, Gina keluar dari gubuk dan melanjutkan perjalanan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa kembali ke rumah. Gina berjalan sepanjang malam, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah kecil milik tetangganya. Seorang wanita tua bernama Bu Marni yang pernah membantunya saat ia sakit beberapa bulan lalu. Bu Marni terkejut melihat Gina datang dengan wajah penuh luka goresan dan napas terengah-engah, membawa keranjang berisi 2 bayi. Gina menceritakan apa yang terjadi, meskipun dengan suara bergetar dan penuh rasa takut. Bu Marni, meskipun bingung, menerima Gina dan bayi-bayi itu, memberikan mereka tempat berlindung sementara. Namun, Gina tahu bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak bisa terus bersembunyi, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan bayi-bayi itu diambil oleh orang-orang yang mencarinya. Dalam hatinya, ia bersumpah akan melindungi mereka, meskipun itu berarti ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pagi itu, Gina terbangun dari tidur yang tidak nyenyak di rumah Bu Marni. Matahari baru saja terbit, tetapi pikirannya sudah dipenuhi kecemasan. Ia merasa sedikit lega karena berhasil melarikan diri dari kejaran malam sebelumnya. Tetapi Gina tahu ancaman itu belum berakhir. Bu Marni, yang telah memberinya perlindungan sementara, memasak sarapan sederhana sambil sesekali mengintip keluar jendela, seolah takut ada seseorang yang datang mencarinya. "Kamu harus lebih hati-hati, Gina," ujar Bu Marni sambil menyajikan semangkuk bubur hangat untuknya. "Orang-orang di luar sana tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka cari." Gina hanya mengangguk pelan. Ia memandang kedua bayi yang masih tertidur di atas kain yang digelar di lantai. Wajah polos mereka membuat Gina semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar untuk melindungi mereka, apapun risikonya. Tetapi ancaman itu terasa semakin nyata. Ia tahu bahwa dunia luar tidak akan sebaik hati seperti Bu Marni. Siang harinya, Bu Marni pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dasar. Saat kembali, ia membawa berita buruk. "Gina, kamu ada di koran," katanya dengan nada serius. Gina langsung panik. "Apa maksudnya, Bu? Di koran?" Bu Marni menunjukkan sebuah koran lokal dengan judul besar di halaman depan, "Penculik bayi dicari. Wanita muda diduga terlibat dalam skandal besar." Di bawah judul itu, ada gambar buram wajah Gina yang diambil dari kejauhan. Foto itu jelas tidak resmi, tetapi cukup untuk membuat siapapun mengenalinya. Gina merasa seperti jantungnya berhenti berdetak. Ia membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Artikel itu menuduh bahwa Gina menculik 2 bayi dari keluarga kaya di kota. Lebih buruknya lagi, ada pernyataan dari seseorang yang mengaku sebagai juru bicara keluarga, mengatakan bahwa Gina bersembunyi dengan niat jahat dan harus segera ditangkap. Tidak ada satupun kebenaran dalam artikel itu,
tetapi cerita tersebut sudah menyebar dengan cepat. Bu, ini semua bohong. Saya nggak pernah menculik mereka. Saya hanya menemukannya di depan pintu rumah saya, kata Gina. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Bu Marni mengangguk pelan. Tentu saja saya percaya kamu, Gina. Tapi yang percaya sama kamu mungkin cuma sedikit. Orang-orang lebih suka percaya pada gosip daripada mencari tahu kebenarannya. Gina merasa dunia seperti runtuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa niat baiknya bisa berubah menjadi bencana seperti ini. Tetapi ia tahu bahwa menangis atau marah tidak akan mengubah keadaan. Ia harus mencari cara untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, meskipun itu berarti melawan arus besar. Sementara itu, desas-desus semakin menyebar. Di desa tempat Gina tinggal, orang-orang mulai berbicara di belakang punggungnya. Gina itu dari dulu memang aneh. Sekarang dia terlibat penculikan bayi? Ya, gak heran, kata salah satu tetangganya dengan nada sinis. Beberapa orang bahkan mulai takut berhubungan dengan Bu Marni, khawatir ikut terseret dalam masalah Gina. Namun, tidak semua orang mempercayai kabar tersebut. Di kota, seorang jurnalis muda bernama Reza melihat pemberitaan itu dan merasa ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin seorang gadis miskin seperti Gina terlibat dalam penculikan bayi dari keluarga kaya? Pikirnya. Ia mulai mencari tahu lebih dalam, mencoba menghubungi sumber-sumber terpercaya, tetapi ia menemukan bahwa cerita yang beredar sangat tidak konsisten. Reza memutuskan untuk mencari Gina dan mendengar langsung ceritanya. Dengan informasi dari beberapa penduduk desa, ia akhirnya menemukan rumah Bu Marni. Malam itu, ia datang dengan hati-hati, mengetuk pintu dengan pelan. "Siapa di luar?" tanya Gina dengan nada tegang. "Saya Reza. Saya seorang jurnalis. Saya ingin bicara dengan Anda, Gina." "Saya percaya Anda tidak bersalah," jawabnya dengan suara tenang. Gina ragu-ragu, tetapi akhirnya membuka pintu. Ia melihat seorang pria muda dengan raut wajah serius namun bersahabat. Setelah beberapa saat berbicara, Gina mulai merasa bahwa Reza mungkin benar-benar tulus. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari malam saat ia menemukan bayi itu hingga pengejaran yang hampir membuatnya kehilangan nyawa. Reza mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. "Gina, cerita Anda masuk akal. Dan saya punya beberapa bukti yang menunjukkan bahwa keluarga kaya itu menyembunyikan sesuatu. Saya tidak yakin mereka benar-benar ingin bayi ini kembali karena alasan yang baik," katanya. Di sisi lain, Reza, yang duduk di seberang meja, tampak serius mencatat detail-detail yang diceritakan Gina. Ia mendengar semuanya dengan penuh perhatian, tentang bagaimana Gina menemukan bayi-bayi itu di depan pintunya, pesan misterius di amplop, liontin emas dengan inisial RS, dan pengejaran mengerikan yang ia alami beberapa malam sebelumnya. "Aku sudah membaca berita tentangmu," kata Reza akhirnya, dengan nada yang lebih lembut daripada sebelumnya. "Tapi aku tidak percaya dengan apa yang ditulis di sana. Semuanya terlalu rapuh. Tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan bahwa kamu menculik bayi ini. Justru, semakin aku membaca dan menggali, semakin aku merasa bahwa kamu hanyalah korban dari sesuatu yang lebih besar." Gina mengangkat wajahnya, matanya masih dipenuhi ketakutan. "Tapi bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Mereka punya uang, kekuasaan, dan media. Aku cuma gadis miskin yang bahkan tidak bisa menjaga diriku sendiri." Reza tersenyum tipis, mencoba memberikan keyakinan. "Kebenaran tidak selalu kalah dengan kekuasaan, Gina. Kita hanya perlu membawanya ke tempat yang tepat." Keesokan harinya, Reza mulai bekerja. Dengan laptopnya, ia mengakses berbagai arsip dan berita lama. Ia menemukan bahwa keluarga kaya yang mengklaim bayi-bayi itu adalah keluarga Rosman, salah satu keluarga terpandang di kota. Mereka memiliki jaringan bisnis yang luas, termasuk perusahaan properti, perhotelan, dan bahkan media. Namun, di balik kemewahan itu, Reza juga menemukan sejumlah laporan kontroversial yang melibatkan keluarga tersebut. Penggelapan pajak, penyuapan pejabat, hingga rumor perselingkuhan. "Ini mulai masuk akal," gumam Reza kepada dirinya sendiri. Ia menunjukkan temuannya kepada Gina, yang duduk di sebelahnya dengan bayi-bayi itu di pelukannya. "Jadi, kamu pikir mereka benar-benar punya alasan untuk menyingkirkan bayi ini?" tanya Gina, masih merasa ragu. Reza mengangguk. "Ya, bayi-bayi ini mungkin adalah kunci untuk menghancurkan reputasi mereka.
Bisa jadi mereka adalah hasil dari skandal yang selama ini mereka sembunyikan. Dan jika bayi-bayi ini diketahui publik, itu bisa menghancurkan mereka. Gina merasakan campuran antara kemarahan dan kesedihan. Tapi itu bukan salah bayi-bayi ini. Mereka tidak seharusnya dihukum untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan. Itulah sebabnya kita harus melindungi mereka, kata Reza tegas. Dan aku akan membantumu. Kita harus menemukan bukti yang cukup untuk membalikkan keadaan. Reza dan Gina mulai bekerja sama. Reza menggunakan koneksinya sebagai jurnalis untuk menghubungi beberapa sumber yang pernah bekerja dengan keluarga Rosman. Salah satunya adalah mantan sopir pribadi keluarga itu, Pak Karim, yang sekarang tinggal di desa sebelah. Ketika mereka bertemu dengannya, Pak Karim tampak gugup, tetapi akhirnya ia mulai berbicara. Saya tahu tentang bayi-bayi itu, katanya dengan suara pelan. Mereka adalah anak dari anak perempuan bungsu Tuan Rosman. Dia hamil di luar nikah, dan keluarga itu tidak mau aib mereka terbongkar. Saya mendengar pembicaraan mereka di rumah besar. Bayi-bayi itu akan dikirim ke luar negeri untuk diadopsi. Tapi ada seorang pembantu yang merasa kasihan. Dialah yang menculik bayi itu dan mungkin meninggalkannya di depan pintumu. Gina merasa tubuhnya gemetar mendengar penjelasan itu. Semua yang ia pikirkan selama ini mulai masuk akal. Bayi-bayi itu bukan hanya anak-anak biasa. Mereka adalah bagian dari skandal yang ingin dikubur oleh keluarga Rosman. Namun, pembicaraan mereka tidak berlangsung lama. Saat mereka hendak meninggalkan rumah Pak Karim, Gina dan Reza melihat dua pria berpakaian rapi dengan wajah dingin berdiri di depan rumah. Mereka langsung tahu bahwa pria-pria itu dikirim oleh keluarga Rosman. "Cepat, masuk ke dalam," bisik Reza dengan nada panik. Pak Karim mengunci pintu, sementara Gina dan Reza mencari tempat untuk bersembunyi. Pria-pria itu mengetuk pintu dengan keras. "Kami tahu kalian di dalam. Buka pintunya, atau kami akan masuk paksa." Gina merasa ketakutan, tetapi Reza memegang tangannya dengan tegas. "Kita tidak akan menyerah. Mereka hanya ingin menakut-nakuti. Jika kita tetap tenang, mereka tidak akan punya alasan untuk menyerang." Ketegangan berlangsung selama beberapa menit sebelum pria-pria itu akhirnya pergi. Tetapi Gina tahu bahwa ini hanya awal dari perlawanan yang lebih besar. Kini ia memiliki jawaban atas misteri bayi-bayi itu. Tetapi ia juga menyadari bahwa menyelamatkan mereka akan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Gina, Reza, dan bayi-bayi itu kembali ke rumah Bu Marni. Dalam hati, Gina tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Tetapi ia tidak sendiri lagi. Dengan Reza di sisinya, ia merasa ada harapan. Harapan untuk melindungi bayi-bayi itu dan mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Malam semakin larut ketika Gina dan Reza duduk di ruang kecil rumah Bu Marni. Bayi-bayi kembar itu tertidur lelap di atas selimut yang dilapisi kain tebal untuk menghalau dingin. Suara napas mereka yang lembut menjadi satu-satunya penghibur di tengah ketegangan yang menyelimuti ruangan. Gina memandang mereka dengan perasaan campur aduk. Rasa cinta, takut, dan tekad memenuhi hatinya. Sementara itu, Reza tampak sibuk dengan laptopnya, menyusun semua informasi yang mereka dapatkan dari Pak Karim dan hasil investigasinya sendiri. "Kita punya cukup bukti," kata Reza akhirnya, memecah keheningan. "Liontin itu, amplop dengan pesan, dan kesaksian Pak Karim sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa bayi-bayi ini adalah bagian dari keluarga Rosman. Tapi kita masih harus mempublikasikan ini dengan hati-hati." Gina menghela napas panjang. "Publikasikan? Kamu yakin itu ide yang baik? Jika keluarga Rosman tahu kita menyebarkan ini, mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kita. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan padaku, tapi aku tidak bisa membiarkan bayi-bayi ini dalam bahaya." Reza menatap Gina dengan serius. "Aku tahu ini berisiko, tapi jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan terus mencarimu dan bayi-bayi ini. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah membawa kebenaran ini ke publik. Dengan begitu, mereka tidak punya pilihan selain mundur." Keesokan paginya, Reza memutuskan untuk bertemu dengan editor di media tempat ia bekerja. Ia membawa bukti-bukti yang telah dikumpulkan, termasuk liontin, amplop, dan rekaman wawancaranya dengan Pak Karim. Namun, seperti yang sudah diduga, tidak semua orang di media itu mendukung langkahnya. "Reza, kamu sadarkan apa yang akan terjadi jika kita menerbitkan cerita ini?" kata editornya dengan nada tegas.
Keluarga Rosman punya banyak koneksi. Mereka bisa menuntut kita, atau lebih buruk lagi, mereka bisa menghancurkan reputasi kita. Tapi ini adalah kebenaran, balas Reza dengan nada bersikeras. Kita punya tanggung jawab untuk membela orang-orang seperti Gina, yang menjadi korban dari kekuasaan dan keserakahan mereka. Jika kita diam, kita membiarkan kejahatan ini terus berlangsung. Editor itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Baiklah, aku akan memberikan lampu hijau, tapi kamu harus memastikan semua bukti ini solid. Dan aku tidak ingin artikel ini diterbitkan tanpa pengamanan hukum. Reza setuju dan kembali ke rumah Bu Marni dengan kabar tersebut. Namun, Gina masih merasa ragu. Apa yang akan terjadi setelah ini? Kalau mereka menyerang kita, atau mengambil bayi-bayi ini dengan paksa? Kita harus bersiap, kata Reza sambil menatapnya dengan penuh keyakinan. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu atau bayi-bayi ini. Aku akan melindungimu, Gina. Dalam beberapa hari berikutnya, Reza mulai menyusun artikel investigasinya. Ia menulis tentang bagaimana bayi-bayi kembar itu ditinggalkan, peran keluarga Rosman, dan bagaimana Gina menjadi korban dari konspirasi besar. Sementara itu, Gina dan Bu Marni tetap berjaga-jaga, selalu waspada terhadap siapapun yang datang ke desa. Namun, tidak lama setelah artikel itu hampir selesai, sesuatu yang buruk terjadi. Malam itu, beberapa pria berpakaian hitam kembali muncul, kali ini langsung di depan rumah Bu Marni. Mereka mengetuk pintu dengan keras, dan ketika tidak ada jawaban, mereka mencoba mendobraknya. Gina, cepat, sembunyikan bayi-bayi itu, teriak Bu Marni dengan panik. Gina memeluk kedua bayi itu dan lari ke dapur, mencari tempat bersembunyi. Reza, yang ada di ruang tengah, berusaha menghadapi pria-pria itu. Apa yang kalian mau? Ini rumah pribadi, kalian tidak berhak masuk. Namun, pria-pria itu tidak peduli. Salah satu dari mereka mendorong Reza hingga jatuh, sementara yang lain mulai menggeledah rumah. Gina yang mendengar kegaduhan itu merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa membiarkan dirinya menyerah. Dengan cepat, ia keluar melalui pintu belakang, membawa bayi-bayi itu dalam gendongannya. Di luar, hujan mulai turun deras, membuat langkah Gina semakin berat. Ia terus berlari ke arah hutan, berharap bisa menemukan tempat berlindung seperti sebelumnya. Namun, ia tahu kali ini berbeda. Pria-pria itu lebih bertekad, dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Reza yang tersadar dari pukulan pria-pria itu segera mengejar Gina, meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Ia tahu bahwa Gina sedang menuju hutan, dan ia tidak akan membiarkannya menghadapi bahaya sendirian. Di dalam hutan, Gina akhirnya menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Ia masuk ke dalamnya, mencoba menenangkan bayi-bayi yang mulai menangis karena kedinginan. Namun, langkah kaki pria-pria itu semakin dekat. Gina tahu bahwa mereka akan menemukannya cepat atau lambat. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari arah luar gua. Reza muncul, membawa sebatang kayu besar sebagai senjata. Mundur! Jangan sentuh mereka! Teriaknya dengan penuh keberanian. Pria-pria itu terkejut melihat keberaniannya, tetapi tidak mundur begitu saja. Terjadi pertarungan sengit antara Reza dan salah satu pria itu, sementara yang lain mencoba masuk ke dalam gua. Gina, dengan sisa keberaniannya, melemparkan batu ke arah pria tersebut, berusaha melindungi bayi-bayi itu. Akhirnya, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Rupanya, Bu Marni yang tidak bisa melawan memutuskan untuk memanggil bantuan. Pria-pria itu langsung kabur sebelum polisi tiba, meninggalkan Reza dan Gina yang kelelahan tetapi selamat. Setelah kejadian itu, Reza menyelesaikan artikelnya dan menyerahkannya kepada editornya. Dalam beberapa hari, artikel tersebut diterbitkan dan menjadi viral. Kebenaran tentang bayi-bayi itu, keluarga Rosman, dan perjuangan Gina terungkap ke publik. Meskipun keluarga Rosman mencoba melawan dengan cara hukum, tekanan dari masyarakat membuat mereka akhirnya mundur. Namun, bagi Gina, semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Ia telah melindungi bayi-bayi itu dan membuktikan bahwa kebenaran bisa menang, bahkan di tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Berita tentang artikel investigasi yang ditulis oleh Reza menyebar seperti api yang membakar hutan. Keluarga Rosman, yang selama ini dikenal sebagai keluarga terpandang dengan reputasi sempurna, tiba-tiba berada di bawah sorotan tajam media.
Artikel itu mengungkap fakta mengejutkan. Bayi kembar itu adalah anak dari Lila Rosman, putri bungsu keluarga tersebut. Lila, yang terlibat hubungan dengan seorang pria biasa, telah dipaksa oleh keluarganya untuk menyembunyikan kehamilannya demi menjaga nama baik keluarga. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagaimana bayi-bayi itu akhirnya ditaruh di depan pintu Gina. Reza berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan seorang pembantu rumah tangga bernama Mbok Siti, yang bekerja untuk keluarga Rosman selama bertahun-tahun. Dalam pengakuannya, Mbok Siti menjelaskan semuanya. Mbok Siti mengingat malam ketika Lila melahirkan bayi-bayi kembar itu. Suasana di rumah besar keluarga Rosman penuh dengan ketegangan. Lila menangis tanpa henti, memohon kepada ayahnya untuk membiarkan dia merawat bayinya. Namun, Tuan Rosman, kepala keluarga yang keras dan otoriter, menolak mentah-mentah. Bayi-bayi itu tidak boleh ada di sini. Mereka akan menghancurkan reputasi keluarga kita, bentaknya. Lila yang putus asa hanya bisa menangis. Ia terlalu lemah secara fisik dan emosional untuk melawan kehendak keluarganya. Bayi-bayi itu kemudian dibawa oleh orang suruhan Tuan Rosman dengan rencana untuk dikirim ke panti asuhan di luar kota. Namun, Mbok Siti, yang selama ini menjadi pelayan setia keluarga, merasa tidak tega. Saya tidak bisa membiarkan bayi-bayi itu dibuang seperti barang tidak berharga, ujar Mbok Siti dengan mata berkaca-kaca. Jadi, saya mengambil risiko besar malam itu. Mbok Siti tahu bahwa Gina, seorang gadis miskin yang tinggal di gubuk kecil di pinggiran desa, memiliki hati yang lembut. Ia sering melihat Gina membantu orang lain meskipun dirinya sendiri hidup serba kekurangan. Dengan harapan bahwa Gina akan merawat bayi-bayi itu dengan kasih sayang, Mbok Siti memutuskan untuk meninggalkan mereka di depan pintu rumahnya. Saya tahu itu bukan keputusan yang sempurna, tapi saya percaya pada Gina. Saya yakin dia akan merawat mereka dengan baik, jauh lebih baik daripada keluarga Rosman yang hanya peduli pada status mereka, kata Mbok Siti kepada Reza. Setelah pengakuan Mbok Siti dipublikasikan, masyarakat menjadi marah. Banyak yang mengecam keluarga Rosman karena tindakan mereka yang tidak manusiawi. Protes terjadi di depan kantor-kantor perusahaan milik keluarga tersebut, menuntut agar mereka bertanggung jawab. Di sisi lain, Gina menerima gelombang dukungan dari berbagai pihak. Orang-orang yang sebelumnya mencurigainya kini berbalik memujinya sebagai pahlawan. Namun, meski reputasi keluarga Rosman hancur, Gina masih menghadapi keputusan sulit. Apa yang akan terjadi dengan bayi-bayi itu? Beberapa minggu setelah artikel itu terbit, Lila Rosman, ibu kandung dari bayi-bayi itu, datang menemui Gina secara diam-diam. Lila terlihat jauh lebih rapuh dibandingkan foto-fotonya yang sering muncul di majalah. Matanya sembab, dan suaranya gemetar ketika ia berbicara. Gina, aku ingin berterima kasih karena telah melindungi anak-anakku, katanya, memandang bayi-bayi itu dengan penuh haru. Aku ingin merawat mereka, tapi aku tidak tahu apakah aku punya hak setelah semua yang terjadi. Gina bisa melihat kesungguhan di mata Lila. Ia tahu bahwa Lila adalah korban dari tekanan keluarganya sendiri, sama seperti bayi-bayi itu. Setelah berbicara panjang lebar, Gina akhirnya setuju untuk memberikan bayi-bayi itu kepada Lila, tetapi dengan satu syarat. Jangan pernah menyerah pada mereka, kata Gina dengan nada tegas. Jika kamu memilih untuk membawa mereka kembali ke hidupmu, pastikan mereka mendapatkan cinta dan perlindungan yang layak. Jangan biarkan keluargamu menyakiti mereka lagi. Lila mengangguk, berjanji bahwa ia akan melindungi anak-anaknya dari pengaruh keluarganya. Gina merasakan air mata mengalir di pipinya saat ia menyerahkan bayi-bayi itu kepada ibu kandung mereka. Itu adalah momen yang menyakitkan, tetapi ia tahu bahwa itu adalah hal yang benar. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam hujan yang mengubah hidup Gina selamanya. Hari itu, mentari pagi memancarkan sinar hangatnya ke halaman depan rumah perlindungan Harapan Kecil. Sebuah tempat yang kini dikenal oleh masyarakat luas sebagai surga bagi bayi dan anak-anak terlantar. Di bawah naungan pohon rindang, terdengar tawa riang anak-anak yang bermain, menciptakan melodi kebahagiaan yang memenuhi udara. Rumah perlindungan, Harapan Kecil, yang awalnya hanya terdiri dari satu gubuk sederhana kini telah berkembang menjadi kompleks kecil yang dilengkapi dengan ruang bermain, ruang belajar, dan kamar tidur yang nyaman untuk anak-anak. Dengan bantuan dari berbagai pihak, Gina berhasil menciptakan tempat yang benar-benar menjadi rumah bagi anak-anak yang membutuhkan. Di salah satu sudut rumah perlindungan, terdapat sebuah papan kayu besar dengan ukiran kalimat yang menjadi filosofi tempat itu. Setiap anak adalah harapan,
Setiap senyuman adalah kekuatan. Gina percaya bahwa meskipun hidupnya dulu penuh kesulitan, ia telah menemukan tujuan hidupnya, membawa harapan bagi mereka yang paling membutuhkan. Gina duduk di bangku kayu di beranda rumah perlindungan, memandang mereka dengan senyum yang lembut. Wajahnya tampak lebih matang, dengan guratan-guratan kelelahan di sudut matanya. Tetapi di balik itu semua, ada cahaya kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Ia telah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, tetapi kini ia berdiri dengan kepala tegak, dikelilingi oleh cinta dan harapan. Setelah bayi kembar itu dikembalikan kepada ibu kandung mereka, Lila, Gina merasa kehilangan yang mendalam. Ia telah mencintai bayi-bayi itu seperti anaknya sendiri, dan menyerahkan mereka adalah keputusan paling sulit yang pernah ia buat. Tetapi, setiap kali Lila mengunjungi Gina bersama anak-anaknya, ia merasa lega melihat mereka tumbuh sehat dan bahagia. Kini, bayi-bayi itu telah berusia 5 tahun, dan setiap kunjungan mereka membawa kegembiraan baru bagi Gina. "Bu Gina!" teriak salah satu anak kembar itu, ARSA, sambil berlari ke arahnya pada kunjungan terakhir mereka. "Aku sudah bisa menulis namaku sendiri." Gina tertawa, memeluk ARSA erat-erat. "Kamu anak pintar, ARSA. Aku bangga padamu." Lila, yang berdiri di belakang anak-anaknya, tersenyum haru. "Aku tidak tahu apa jadinya mereka tanpa kamu. Gina, kamu telah memberikan mereka kesempatan kedua dalam hidup, dan aku akan selalu berterima kasih untuk itu." Hubungan antara Gina dan Lila telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Mereka kini seperti saudara, saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing. Lila bahkan menjadi salah satu pendukung utama rumah perlindungan Gina, membantu menggalang dana dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak-anak yang terlantar. Kisah Gina yang pernah disalahpahami dan difitnah kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah artikel investigasi Reza dipublikasikan dan skandal keluarga Rosman terbongkar, masyarakat mulai melihat Gina dengan cara yang berbeda. Dari seorang gadis miskin yang dulu dianggap sebagai penculik, ia kini dipandang sebagai pahlawan. Dukungan datang dari berbagai penjuru, mulai dari donasi hingga sukarelawan yang ingin membantu di rumah perlindungan. Bahkan, beberapa tetangganya yang dulu meragukan Gina kini menjadi bagian dari komunitas yang aktif membantu. Bu Marni, yang selalu setia berada di sisi Gina sejak awal, kini mengelola dapur umum untuk anak-anak di rumah perlindungan. "Gina, kamu telah mengubah cara pandang kami," kata salah satu tetangga yang pernah menyebarkan gosip tentang Gina. "Kami dulu terlalu cepat menilai, tapi sekarang kami melihat betapa besarnya hatimu. Terima kasih karena telah mengajarkan kami untuk lebih peduli." Reza juga mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Artikel investigasi yang ia tulis tidak hanya membersihkan nama Gina, tetapi juga mengangkat karir jurnalistiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Reza tidak pernah melupakan akar perjuangannya bersama Gina. Ia sering datang ke rumah perlindungan untuk membantu atau sekadar berbicara dengan Gina, membahas proyek-proyek baru yang ingin mereka lakukan bersama. "Gina," kata Reza pada suatu malam saat mereka duduk di halaman, memandang bintang-bintang, "aku merasa perjalanan kita baru saja dimulai. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, dan aku ingin terus melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Kamu sudah membuktikan bahwa satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar." Gina tersenyum, menatap Reza dengan rasa syukur. "Kamu juga bagian dari perubahan itu, Reza. Tanpa kamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini." Di suatu sore, Gina duduk sendirian di halaman belakang rumah perlindungan, memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui. Malam hujan ketika ia menemukan bayi-bayi itu, ketakutan saat ia dikejar, hingga akhirnya mencapai tempat ini. Ia merasa bersyukur, bukan hanya karena ia berhasil melewati semua cobaan, tetapi juga karena ia diberi kesempatan untuk mencintai dan melindungi. Hidup Gina mungkin tidak pernah sempurna, tetapi ia telah menemukan kedamaian di dalam hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan telah membuat perbedaan, dan ia bertekad untuk terus berjalan di jalan ini, memberikan harapan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Gina berbisik pada dirinya sendiri. Semua ini dimulai dari dua bayi kecil itu. Mereka adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menunjukkan tujuan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan mereka. Dan dengan itu, Gina berdiri, mempersiapkan dirinya untuk hari esok.
Karena ia tahu bahwa perjuangan untuk menyebarkan harapan tidak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.